Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang haji dan umroh. Baiklah, dimulai dari saya. Saya Najwa Nurul Ilmi akan menjelaskan tentang pengertian haji dan rukun-rukunnya. Secara bahasa, haji berasal dari kata hajja, yang berarti ziarah, bermaksud menyengaja dan menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sementara secara istilah, haji berarti menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan rukun, syarat, dan tata cara tertentu. Adapun perintah haji berdasarkan firman Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Wa atimmul hajja wal umrota lillah, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Mengerjakan haji hukumnya fardu ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah akil balik dan mampu dalam melaksanakannya. Seseorang yang akan menunaikan ibadah haji harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka, yaitu bukan budak. Dan yang kelima, kuasa atau mampu mengerjakan haji dengan sendirinya. Rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Adapun lafal niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat ibadah haji dan ihram haji semata-mata karena Allah. Pakaian ihram bagi perempuan berupa pakaian yang dapat menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bagi laki-laki, berupa pakaian tidak berjahit, untuk sarung dan penutup badan, dan tidak bertutup kepala. Rukun yang selanjutnya adalah wukuf di Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Rukun yang selanjutnya adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Pada rukun ini disebut tawaf ifadah karena dilakukan setelah melempar jumroh di Mina pada hari raya Kurban. Selain tawaf ifadah, ada beberapa macam tawaf lain, yaitu tawaf kudum, tawaf yang dilakukan sesaat sampai di Mekah, tawaf wada, tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah, tawaf nazar, tawaf yang dinazarkan, dan tawaf sunnah, tawaf yang dilakukan setiap saat. Rukun yang selanjutnya adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Rukun yang selanjutnya adalah tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, paling sedikit 3 helai, dan bagi yang tidak mempunyai rambut cukup meletakkan pisau di atas kepalanya. Dan rukun yang terakhir adalah tertib, yaitu berurutan sesuai dengan kaidah yang semestinya. Baiklah, akan dilanjutkan dari saya. Saya Romatun Hasanah akan menjelaskan tentang wajib haji, sunnah haji, dan macam-macam haji. Yang pertama, ihram dan miqat, yaitu miqat haji ada 2 macam, miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani yaitu batas waktu mulai permulaan berihram, dan miqat makani yaitu batas tempat untuk mulai berihram. Dan yang kedua adalah mabit. Mabit adalah bermalam atau berhenti walaupun sejenak untuk menunggu lewat tengah malam. Dan yang ketiga adalah melontar jumlah aqobah, yaitu melontar sebanyak 7 kerikil dengan 7 kali lontaran. Yang keempat yaitu melontar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan aqobah. Yang kelima bermalam di Mina, dan yang keenam tawaf wada. Dan selanjutnya adalah sunnah haji, antara lain sebagai berikut. 1. Membaca talbiyah. 2. Membaca doa setelah membaca talbiyah. 3. Tawaf kudum. 4. Menunaikan sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf kudum. 4. Menunaikan sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf kudum. 5. Membaca doa ketika melakukan tawaf. 6. Menjalankan haji secara ifrad atau haji terpisah. Dan yang terakhir dari saya yaitu macam-macam pelaksanakan haji. Untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam uraian berikut. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah selesai barulah mengerjakan umroh. Yang kedua, haji tamattu.
Haji tamattu adalah mengerjakan ihram terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, setelah selesai barulah mengerjakan haji. Dan yang ketiga, haji qiran. Haji qiran adalah mengerjakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Baiklah, saya Yosika Juliana akan menjelaskan tentang muharramat dan umroh. Muharramat haji adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Larangan bagi laki-laki yaitu mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala dengan menggunakan apapun, memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Larangan bagi perempuan berkaos tangan dan menutup muka. Larangan bagi jamaah laki-laki dan perempuan memotong atau mencukur rambut kepala, memakai harum-haruman, membunuh atau memburu binatang darat, melangsungkan pernikahan, melakukan hubungan suami istri, berkelahi, mencaci atau mengucapkan kata-kata kotor, mencabut atau memotong rumput dan tanaman di Mekah. Dam pelanggaran muharramat haji maupun umroh. Dam dari segi bahasa berarti darah. Secara istilah adalah mengalirkan darah di tanah suci untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Dam terdiri atas dua jenis, yaitu dam nusuk menyembelih ternak karena ketentuan manasik. Dam isaah yaitu denda yang wajib dibayarkan. Menurut bahasa, umroh berarti tambahan. Dalam pengertian istilah, umroh adalah zairah atau berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah. Umroh wajib dilaksanakan 1 kali seumur hidup sebagaimana haji, dan boleh dilaksanakan kapan saja. Rukun umroh: ihram, tawaf, sa'i, mencukur rambut, tertib. Wajib umroh: berihram dari mikot, menjauhi diri dari muharramat. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.